Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, pada kesempatan yang amat baik ini, saya akan hadirkan kembali suatu berita menarik yang kita ambil dari Demokrasi News, di portal Demokrasi News tanggal 21 Juni 2020 yang dimuat pada tanggal 21 Juni 2023. Berita tentang ini saya kira sudah berita figur yang menjadi sumber berita ini bukanlah seseorang yang dapat dikata seseorang yang cukup populer karena pernah memimpin partai, jadi ketua umum sebuah partai Islam yang kemudian masuk penjara dan keluar lagi, dan kemudian diakomodir lagi menjadi dewan pembina partai tersebut, yaitu Romi Rohmah Muji, yang karena terkait kasus tangkap tangan KPK pada beberapa tahun yang lalu menjelang pemilu tahun yang lalu, tapi sekarang masuk penjara sekitar 2 tahunan, kemudian keluar dan kini aktif lagi karena dianggap sebagai orang dekatnya Pak Jokowi, presiden sekarang ini, dan menjadi narasumber di berbagai podcast terkenal seperti podcast Akbar Faisal, kemudian podcastnya Total Politik dan lain sebagainya. Dan itu selalu menjadi narasumber terhadap dinamika politik, terutama dinamika pencapresan. Nah, kini dia mengatakan di depan depan Faisal Akbar, dia mengatakan bahwa Romi membocorkan rahasia bahwa Prabowo Ganjar akan bersatu. Jadi Prabowo Subianto akan dipasangkan dengan Ganjar Pranowo sebagai cawapresnya, yang hari-hari ini telah menjadi capresnya PDIP, bila Anies Rashid Baswedan tetap maju. Lah, berarti ada skenario seperti yang berita hari-hari ini viral bahwa Anies akan tetap dihambat. Bila tidak bisa dihambat untuk maju ke Pilpres 2024 yang akan datang, maka Prabowo Anies langkah untuk menghadang Anies memenangkan pertarungan di Pilpres yang akan datang, Prabowo dengan Ganjar disatukan. Karena memang banyak orang percaya bahwa bila Prabowo dengan Ganjar bersatu, tidak ada yang lawan lagi, pasti menang. Kalau saya punya keyakinan sebaliknya. Justru dengan bersatunya Prabowo dan Ganjar itulah maka dia akan berhadapan dengan arus besar dukungan umat Islam mengalir ke Anies Rashid Baswedan, karena di sebelah sana adalah nasionalis dan kapasitas orang semua tahu, para ulama tahu bahwa kapasitas keberagaman keislaman keduanya dianggap sangat terlalu standar. Itulah yang alasan dibalik bahwa mereka berdua akan kalah kalaupun bersatu. Nah, lah kalau dia misalnya mereka berdua itu kuat misalnya dalam konteks hari-hari ini masing-masing dan terjadi 2 putaran pemilu, dan sebagaimana dikampanyekan oleh berbagai lembaga survei bahwa Anies adalah capres underdog dan tidak akan memenangkan pertarungan 2024 yang akan datang, termasuk kawan saya sendiri, seorang pejabat daerah, dan di Partai Nasdem sendiri tidak yakin Anies akan menang, bahkan keyakinannya sudah bulat bahwa Anies kalah. Tetapi kenapa para elit terutama Presiden Jokowi dan teman-temannya ini begitu gelisah sehingga Anies harus menjadi tersangka, padahal di sana tidak ada juga bukti bahwa sudah banyak orang bicara tentang perilaku KPK dan terkait dengan masalah Formula E, sementara tentang apa yang dibangun, sirkuit yang dibangun di Mandalika itu mengalami kerugian dan utang triliunan rupiah, tidak diapa-apakan. Jadi ini pertanyaan besar tentang kaitannya dengan fenomena Anies Rashid Baswedan ini. Nah, kalau memang dia underdog, sudah partai-partai tidak punya duit misalnya, lah kenapa dia dikerjain misalnya? Kenapa? Bagi Prabowo dan Ganjar kan sudah cukup karena mereka berdua bersaing, dan bagi Jokowi yang dianggap main 2 kaki di antara 2 kaki ini kan gampang. Kenapa? Artinya
informasi yang kita dapatkan melalui media dan hal lain itu kemungkinan bohong belaka. Kemungkinan bahwa ada memang rakyat ini, memang kita lihat di grassroots ini tidak susah untuk kalau Anies maju itu susah untuk mengalahkan. Mereka akan rata-rata menjatuhkan pilihan ke Anies Baswedan dibanding ke Ganjar maupun Prabowo. Di Ganjar di sana Ganjar Pranowo mohon maaf dianggap sebagai pemimpin yang tidak peduli terhadap masyarakatnya. Selama 10 tahun itu terbukti Jawa Tengah sebagai salah satu pusat wilayah kemiskinan di Indonesia dan juga di Pulau Jawa, dan dianggap sebagai pemimpin yang gagal. Di satu sisi Prabowo Subianto, pertama dianggap terlalu tua, sudah terlalu tua. Yang kedua dianggap pernah berkhianat terhadap rakyat, para pendukungnya puluhan juta orang hanya mengejar ambisi untuk meraih kekuasaan bergabung dengan Pak Jokowi. Itu yang membuat puluhan juta orang rakyat yang tadinya mendukung dia itu kecewa dan sekarang mengalihkan bersama yang lain mengalihkan dukungan itu untuk Anies Baswedan. Nah, dalam kaitan ini maka saudara sekalian, memang pengantar kita agak panjang. Saya juga heran kenapa para podcast ini begitu sering menghadirkan orang seperti Romi, mantan ketua P3 yang mantan narapidana korupsi, yang kemudian mengeluarkan statement-statement yang mengarah bahwa itulah rencana rejim untuk menghabisi Anies. Untuk tidak boleh Anies menang, kalaupun tuh dia maju tidak boleh menang. Maka rencana skenario yang mereka ciptakan, jadi sebagai narasumber dia memang karena semua orang tahu bahwa dia orang dekatnya. Walaupun dia mantan narapidana, dia dekat dengan Jokowi. Ya. Dan kemudian dipasang di sana untuk mengatur P3 itu. Sehingga P3 pun kita lihat dinamika di internal beberapa bulan yang lalu atau tahun yang lalu, misalnya mencopot ketua umum hasil muktamar dan menggantikan dengan PLT yang non muktamar. Ini juga bagian dari skenario Romi. Nah, oleh kawan-kawan sekalian, sejak kemunculannya entah kapan dan di mana pertama kali cerita-cerita Roma Hurmuzi menjadi rujukan. Roma Hurmuzi yang panggil Romi. Tak saja bagi P3 tapi juga bagi publik. Tak heran Romi begitu ia sering disapa kerap warawiri di podcast terkemuka seperti kita katakan tadi. Podcast Deddy Corbuzier belum, tapi kiranya hanya menunggu waktu. Cerita-cerita Romi ini boleh dibilang A1. Bahkan terbilang rahasia karena menyangkut cerita terbatas, termasuk cerita dengan Presiden Jokowi cukup terbuka katanya. Sampai saat ini Romi masih bebas bercerita, seperti tak ada yang mengingatkan, apalagi melarang, baik dari pihak-pihak eksternal yang diceritakan maupun pihak internal P3. Kalau di partai tertutup cerita seperti itu tak lazim katanya. Pasti sudah diingatkan di telepon atau di jakpri, bahkan disentil, jangan begitu, besoknya tak lagi bisa muncul di publik. Berbeda dengan Romi Rahmuji atau Romi, makin laku dan bersinar, tak sedikit pun diperbaiki, diklarifikasi, malah makin diperjelas katanya. Memang posisi Romi di P3 juga bukan sembarangan, ketua majelis pertimbangan, sejarahnya juga panjang. Tak hanya dirinya, tapi juga keluarganya, pernah sekjen bahkan ketum, jadi bukan ecek-ecek, siapa berani. Misalnya soal sikap Presiden Jokowi yang cawe-cawe menyorongkan Erick Thohir dan Sandiaga Uno sebagai cawapres lewat P3 dan atau PAN. Anies yang bisa saja gagal karena tiket Demokrat dicopet Muldoko. Dia terbuka mengatakan itu. Tak sedikit yang mengutip atau Sandi yang bertandang ke PKS dalam rangka merayu agar meninggalkan Anies, bukan justru lari dari P3. Banyak lagi cerita Romi yang menarik, entah baik dari dibuat P3 ataupun tidak, tapi perlu bagi publik, perlu buat P3 atau tidak, tapi perlu bagi publik. Perlu bukan berarti penting, sekadar tahu saja. Di podcast Akbar Faisal, Romi membocorkan jika Anies akhirnya berhasil maju atau gagal di Ganjar, maka Prabowo Ganjar akan bersatu. Ini saudara sekalian, inilah berita. Jadi apa-apa yang kita sampaikan di video-video yang lain, ini
selalu terkoneksi dengan berita-berita lain seperti sumbernya dari Romi Rahmuji ini, atau Romi yang dipanggil Romi, mantan ketua P3 DPP P3 yang tersangkut kasus kriminal korupsi, yang masuk penjara dan dia baru keluar akhir tahun lalu, dan berteman baik dengan Presiden Jokowi dan selalu akan mendapatkan berbagai macam skenario di rejim tentang Pilpres. Maka selalu dia bocorkan secara terbatas di berbagai podcast kelas atas, misalnya di Faisal Akbar, di podcast Total Indonesia, bahkan mungkin seperti katakan tadi di Deddy Corbuzier memang belum pernah dia tampil di situ, tapi menurut keyakinan wartawan ini atau penulis ini mengatakan ini hanya soal waktu saja akan muncul, karena warawirinya yang bersangkutan, kemudian bocoran-bocoran informasi di lingkaran istana tentang apa yang mereka akan lakukan terhadap seseorang, terhadap satu peristiwa, terhadap satu rancangan, terhadap satu hal, selalu dia bocorkan secara terukur dan terbatas, sehingga dia selalu menjadi sumber yang dikejar oleh berbagai kalangan. Nah, perilaku yang kemudian banyak pernah menghilang karena diancam karena ditersangkakan, kan mungkin omongannya terlalu berlebihan di podcast itu, dilaporkan oleh seorang petinggi partai terkemuka dan berada dalam rejim ini, seorang petinggi wakil ketua umum partai, akan dilaporkan, dianggap telah Romi melakukan kebohongan, maka dilaporkan ke Polda. Maka walaupun laporan itu 1-2 hari yang lalu telah dicabut, Romi ini sempat menghilang dari peredaran itu mungkin sekitar 1-2 bulan, tetapi kini setelah dicabut laporan itu dia muncul kembali bercuap-cuap. Saudara sekalian, demikianlah informasi ini sebagai informasi yang cukup diketahui saja, tetapi mungkin mengandung nilai hiburan. Kita ucapkan terima kasih asal perhatian terhadap apa yang kita sampaikan ini, dan semoga menghibur. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.